Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurse IT. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baru bisa buat konten lagi kita berhubung waktunya masih sibuk. Nah, alhamdulillah disempatkan waktu langsung datang ke rumahnya. Siapa kak? Ya, Nurse Daisy. Oke, kita kali ini bersama Kak Eci, ya. Nah, Kak Eci ini mau sharing-sharing ya kak ya, Benar. terkait beasiswa. Alhamdulillah beliau prestasinya Nah, prestasinya mulai dari masa kuliah, dari mulai sarjana perawatan ya kak, nurse hingga spesialis anak itu mendapatkan beasiswa. Nah, kita mau bincang-bincang dulu nih. Mungkin perkenalan dulu ya kak ya. Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Nurse Daisy. Saya dulu S1-nya di Universitas Sumatera Utara untuk sarjana keperawatan. Terus nurse-nya juga di Universitas Sumatera Utara. Gak lama setelah itu saya melanjutkan pendidikan ke Universitas Indonesia untuk MCAP dan spesialis keperawatan anak. Totalnya 3 tahun. Nah, sekarang saya mengabdi di salah satu kampus perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Selain itu saya juga aktif sebagai narasumber tentang keperawatan anak di salah satu platform parenting online. Nah, kemarin itu kak waktu yang sarjana keperawatan Ya. itu dapat beasiswa dari mana itu kak? Oh, jadi waktu sarjana tuh saya dapat beasiswa bidik misi. Mungkin sekarang udah diganti nama jadi KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Kok dulu bidik misi baru tahun ini Itu kayaknya. selama 5 tahun berarti sarjana keperawatan mulai dari awal semester. Iya, awal semester sampai SCAP. Kalau nurse-nya kebetulan yang tahun kami belum dibiayai, tapi junior dibiayai sama bidik misi. Nah, kalau mungkin untuk yang S2-nya, yang magister, Kalau magister saya LPDP, jadi beasiswa dari Kementerian Keuangan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. nah jadi kak syarat-syarat nih, mungkin banyak nih teman-teman yang pengen lanjut mendapatkan beasiswa gitu ya kak ya, terutama sih mungkin I3. Semoga ya tahun depan ya. Amin. Nanti I3 S2, aku S3. Amin. Amin. Nah jadi kak, kalau untuk syarat-syarat kita mau mendapatkan LPDP itu gimana kak? Yang paling pertama sih ya bahasa Inggris ya. TOEFL itu harus 500. Harus punya sertifikat TOEFL dari ETS, ETS. Nah, terus selain itu mempersiapkan berkas-berkas lain, misalnya proposal studi, terus ada esai tentang sukses terbesar dalam hidup, terus rencana studi gitu. Nanti ada di persyaratannya, ada di Websitenya langsung website ya, Kak, ya? lpdp.kemenq.go.id. Oke. Nah mungkin kan kak kalau di keperawatan sendiri Iya. kak ada nggak syarat tertentu gitu, atau mungkin kayak pengalaman kerja ya kak? Oh, itu dari universitas. Oh itu dari universitasnya, berarti bukan dari LPDP nya Bukan, ya? kok dari LPDP fresh graduate bisa. Welcome. Welcome ya kak. Nah kemudian kalau di UI sendiri kak, itu persyaratannya apa aja? Kalau di UI sih kita seleksi ya, SIMA UI, terus ada ujian itu ada 2 TPA sama bahasa Inggris. Jadi Berarti setelah kalau itu- untuk TOEFL-nya dari UI sendiri kak? Iya, bahasa Inggrisnya dari UI. Terus ada interview, wawancara juga sesuai dengan peminatan yang kita ambil. Kalau saya kan peminatan keperawatan anak, jadi yang interview dosen keperawatan anak. Di interview itu yang ditanya seputaran keperawatan anak, kayak menghitung cairan, berat badan ideal itu ada ditanya, sama pembiayaan perkuliahan. Kak Eci punya trik-trik tersendiri lah kan kak untuk mencapainya itu. Nah, apa kira-kira itu kak? Kalau saya untuk beasiswa ini sebenarnya sudah saya idam-idamkan dari SMA. Jadi saya memang Udah ingin, target banget gitu ya? ya targetnya udah lama, long term. Jadi saya memang pengen S2 terus jadi dosen gitu. Nah, untuk triknya ya mempertahankan prestasi juga sih, walaupun sebenarnya kalau beasiswa itu prestasi nggak terlalu menjamin.
Ada yang IPK-nya tinggi bahkan dia nggak lulus. Kenapa? Karena attitude dia saat wawancara yang terlalu show up, terlalu pede, jadinya nggak lulus gitu. Jadi nggak menjamin juga sih, tapi salah satu langkah untuk mencapai itu ya kalau prestasi kita bagus, orang kan akan melihat ya, oh nih anaknya prestasinya bagus gitu, bisa dipertimbangkan walaupun nggak menjamin sama sekali. Tetap aja keputusan dari interviewer dan IPK tuh nggak menjamin gitu. Jadi berarti nggak usah terlalu minder lah ya kak ya, kalau misalnya kita punya IPK mungkin yang pas-pas makan gitu ya. Intinya dicoba aja, mana tahu rezeki. Iya gitu benar, ya. yang penting sesuai persyaratan. Kalau nggak salah IPK 3,2. 3,2 udah bisa daftar. Nah kalau misalnya tadi kayak kakak bilang kan pada saat kita interview mungkin itu sesuatu yang agak sulit sih kalau menurut Aitri dari mungkin kayak kerja ataupun yang lainnya. Kakak punya trik sendiri nggak kalau untuk kita pada saat interview itu kan nggak boleh terlalu soal gitu kan? Apa gitu kak kira-kira triknya? Ya benar, yang paling menentukan itu memang interview ya, karena interviewer yang menilai langsung. Kalau dari berkas kan orang nggak ngelihat personalitinya gitu kan. Jadi tips interview itu ya kita ceritakan apa adanya gitu, nggak usah yang terlalu dibuat-buat sehingga menunjukkan agak lebay gitu ya. Yang paling penting tuh jangan show up gitu. Misalnya pastilah yang daftar-daftar beasiswa nih merasa percaya diri, punya dia tuh prestasi yang banyak gitu. Gak usah terlalu lebay untuk mengungkapkannya itu gitu. Karena kan sebenarnya di CV-nya pasti udah dilampirkan. Iya, karena gitu kan, interviewer pun pasti udah baca kan. Karena kan ada psikolog di situ. Jadi dia bukan hanya satu bidang, misalnya keperawatan ada di situ, terus ada psikolog yang akan nilai kita gitu. Berarti kak waktu pada saat interview itu kakak sudah menentukan, kan itu masih S2 itu belum spesialisnya, udah menentukan peminatan? Udah. Jadi kan kita bikin esai. Nanti di esai itu kenapa sih kita memilih kayak S2 keperawatan gitu. Berarti udah langsung tujuan jadi kemana? Karena di esai itu kita mencantumkan kayak kontribusi gitu loh. Setelah kita tamat nanti mau ngapain gitu, ilmunya tuh mau dibawa kemana gitu, aplikatif nggak gitu. Nah kalau terkait esainya tuh kak gimana? Kalau esai itu ya kita ada nggak trik tersendiri gitu kan? Mungkin kan salah satu kayak kakak bilang tadi tuh apa kontribusi kita setelah sudah mendapatkan beasiswa. Nah mungkin kan selain itu isi dalam esainya itu apa aja gitu. Jadi kalau dulu itu zaman saya itu esainya ada sukses terbesar ya, apa aja yang pernah kita capai. Terus kontribusi sama rencana studi. Kalau rencana studi itu itulah mau ngambil apa, SKS-nya berapa, terus mau ngambil di mana, nanti tesisnya tentang apa. Nanti situ kita selipkan juga nanti aplikasi dari tesisnya itu kemana. Terus ada esai satu lagi tentang kontribusi. Jadi kontribusi ini apa yang sudah dilakukan sama apa yang akan dilakukan nanti kalau kita udah tamat gitu. Kalau saya kemarin tuh kontribusi yang udah dilakukan misalnya jadi volunteer kayak Aitri kan ya apa Indonesia mengajar ya. Kelas inspirasi. Kelas inspirasi. Terus mungkin ikut baksos, bakti sosial. Jadi kita melihatkan keaktifan kita waktu kuliah gitu. Jadi bukan hanya mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang. Itu sih sebenarnya. Karena kan kalau beasiswa ini dia nggak butuh yang pintar banget, nggak butuh, tapi orang yang punya kontribusi dan punya manfaat gitu ya kak, membawa perubahan ya, benar. Jadi influencer lah. Berarti kak tidak menutup kemungkinan ya LPDP ini menerima untuk pencalonnya itu dari universitas swasta gitu. Ya nggak menutup. Yang penting kampusnya itu terdaftar dan terakreditasi. Jadi jangan minder, walaupun kita dari kampus swasta kita bisa daftar gitu. Dan semua kalangan bisa daftar, mau dia kaya, mau dia kurang mampu. Kan LPDP ini pernah dengar nggak artis yang lulus? Tasya Kamila, Maudy Ayunda, Gita Gutawa, itu mereka semua beasiswa LPDP. Sedangkan mereka aja yang artis bisa apalagi kita gitu. Yang penting kita melengkapi persyaratan dan ikuti proses seleksi.
Nah itu tadi kan triknya kak ya, kiat-kiat kakak mendapatkan beasiswa. Kalau untuk tipsnya sendiri kak, supaya lebih memotivasi nah teman-teman sekalian untuk mendapatkan beasiswa itu apa? Tipsnya jauh-jauh hari persiapkan bahasa Inggris. Ya tahu itu yang paling penting. Banyak orang malas daftar jadinya karena TOEFL-nya Iya. nggak ada. Kalau untuk persiapan TOEFL itu lama, dan kalau nggak fokus biasanya susah dapat 500 gitu. Jadi ya kalau misalnya ada waktu ya les. Kan TOEFL itu sertifikatnya berlaku 2 tahun. Jadi misalnya belum ada rencana tahun depan, tapi nggak apa-apa kalau udah punya TOEFL kan nanti bisa lebih gampang gitu. Karena kan kalau kita tes sertifikatnya nggak langsung keluar. Kadang kan beasiswa ini ada yang pembukaannya tiba-tiba, ada gelombang tambahan. Kayak saya dulu tuh gelombang tambahan, tiba-tiba dia buka gitu, ya udah daftar. Tipsnya bertemanlah dengan orang yang sudah mendapatkan beasiswa. Kenapa? Karena kita dapat Berarti kayak trik ini lah ya kak ya, Iya. atau nanti jadi gitu. Lebih banyak sharing Iya sih gitu. kak, Karena banyak pengalamannya waktu pasti. itu saya berteman sama teman saya yang udah lulus gitu, kayak misalnya esai, ini apa aja sih yang bagusnya kita tulis gitu, jadi kan dapat ide gitu Iya. sih. Si kakak berminat sekali pengen ngambil spesialis anak gitu. Mungkin kan kalau setahu Aitri sih kalau di Sumatera Utara masih sedikit ya kak ya. Hampir nggak ada, udah Iya. 2 sekarang, 1 di Nah, RSUSU. Aitri pernah dengar juga kemarin ada dosen spesialis anak. Nah kenapa kakak pengen minatnya itu ke anak gitu? Kenapa nggak yang lain-lain? Jadi ceritanya gini kan, waktu tuh pas nurse dekat lah sama dosen keperawatan anak, namanya Ibu Dewi Suza ya, istrinya dekan keperawatan USU. Jadi ibu itu memotivasi saya untuk ngambil keperawatan anak, karena di USU sendiri kebetulan waktu itu belum ada spesialis keperawatan anak. Sekarang pun belum ada, tapi di RSUSU udah ada, namanya Kak Rami. Jadi ibu itu bilang ambil aja keperawatan anak. Oh iya ya bu, bagus juga. Nah saya minta rekomendasi tuh sama suaminya, sama Pak Setiawan. Jadi bapak itu memberikan saya rekomendasi untuk beasiswa. Terus saya ngerasa pas bikin esainya memang lebih enak tentang keperawatan anak, karena kan anak ini generasi emas ya, apalagi kita nanti bonus demografi 2045, jadi bikin esainya tuh enak gitu loh. Apa sih kontribusi yang akan dilakukan setelah kita tamat? Nah kayak saya sekarang kan udah tamat. Mama muda. Udah tamat kan. Nah dulu saya pernah nulis itu, saya mau kayak bikin program tentang pola pengasuhan anak, dan saya sekarang udah aplikasikan kayak membuat platform edukasi ibu. Nah itu mengumpulkan. Iya, boleh nanti di follow ya, Ya, untuk follow mama-mama ya. muda atau mungkin calon ibu ya kan, belajar dari situ. Nah edukasi ibu itu mengumpulkan ibu-ibu di seluruh Nusantara, terus ada kelas online dari expert tentang semuanya lah tentang anak, bisa Dan tentang ibu ya. bahasa, tentang kesehatan anak. Jadi narasumbernya itu berbagai macam gitu. Intinya untuk menambah pengetahuan orang tua dalam pengasuhan anak. Itu sih. Jadi memang saya terapkan gitu apa yang sudah saya rencanakan waktu daftar beasiswa. Jadi nggak cuma omdo ya, omong doang. Prakteknya juga harus sejalan ya. Karena gimana ya, beasiswa ini kan uang masyarakat Indonesia kan. Jadi apa sih yang kita kontribusikan setelah kita dibiayai segitu banyak? Kalau kalian dapat beasiswa, uang bulanan dapat, ongkos pesawat dapat, terus uang kedatangan dapat, waktu Uang buku ada juga kak ya, 10 untuk juta 1 penelitian tahun mungkin ya. penelitian, uang tesis, publikasi, conference. Kayak saya waktu itu conference ke Jepang. Jadi semua difasilitasi gitu. Bayangkan betapa banyaknya uang negara yang sudah kita makan. Yang sudah dinikmati. Nah, Sudah berarti kan dinikmati. harus ada feedbacknya gitu Ya, kan kak. betul. Makanya kita memberikan kontribusi. Apalagi kita yang masih muda-muda ya haruslah Iya. gitu kan apa yang kita Agent of lakuin. change kan, sama kayak perawat kan agent of change. Sesuai dengan profesi kita juga. Nah kemarin waktu kakak setelah selesai nurse, nah kemarin kakak sempat kerja kak ya? Iya, sempat. Nah, kenapa pengen langsung ngambil S2 gitu?
Jadi kalau prinsip hidup saya itu apa yang ada di depan itu yang diambil terlebih dahulu. Karena jangan sampai kita melewatkan kesempatan gitu. Memang saya lihat banyak sih kayak junior saya, nggak mau jadi perawat, nggak mau kerja di rumah sakit, capek dinas malam. Tapi setelah dijalani itu mengasihkan kok. Saya dulu juga berpikiran kayak gitu ya kan, capek kali jadi perawat gitu kan. Tapi setelah saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan di ruangan OK, baru tamat dari OK, itu menurut saya mengasihkan gitu, banyak pengalaman berharga, kita jadi tahu apa saja tindakan-tindakan di ruangan OK gitu. Terus kenapa saya lanjut S2? Karena saya merasakan selagi ada kesempatan gitu, kenapa nggak kita ambil gitu loh. Karena kesempatan nggak datang dua kali. Iya, nggak datang 2 kali dan semua orang punya kesempatan itu. Kenapa? Jadi waktu saya kerja itu saya nyari-nyari info beasiswa gitu. Nah, ternyata ada beasiswa LPDP gitu dan kebetulan teman saya ada yang sudah dapat gitu. Ya udah, saya siapkan berkas semuanya, mulai dari bahasa Inggris, terus TOEFL ya bahasa Inggris, terus esai saya persiapkan gitu dan saya daftar. Jadi waktu itu saya daftar di gelombang tambahan. Sebenarnya gelombang itu tidak ada, tapi mungkin memang rezeki kali ya. Jadi tiba-tiba ada gelombang tambahan, bulan Oktober, Desember dinyatakan lulus. Setelah lulus beasiswa ya saya resign gitu kan, karena kan udah mau berangkat ke Jakarta. Terus rindu sih kerja di rumah sakit gitu, cuman sesuai dengan planning jangka panjang tadi ya. Mungkin udah rezekinya mungkin ya kayak di situ. Rezekinya memang udah di situ gitu. Jadi ya udah saya lanjut. Kok dibilang saya memang hobi sekolah ya, ini aja saya masih rindu ingin sekolah lagi. Nggak capek Kak? Enak sekolah ya. Ci mungkin bisa kasih pesan lah untuk anak-anak muda yang mungkin lagi galau-galaunya nih. Mungkin setelah tamat kuliah, setelah atau mungkin yang mungkin nggak lulus. Nah itu gimana pesannya? Kemudian mungkin udah kompeten, apa pesannya gitu Kak? Lebih memotivasi kita yang muda ini lebih banyak karya, lebih banyak prestasi gitu Kak. Jadi untuk khususnya perawat-perawat ya, jangan berada di zona nyaman gitu. Karena saya lihat kalau udah bekerja itu ya udah di zona nyaman gitu. Jadi kurang-kurangi berada di zona nyaman. Terus untuk yang baru-baru tamat itu kejar dulu STR. Kenapa? Karena kalau mau daftar S2 pun sekarang udah harus ada STR. Terus nanti kalau ada peluang PNS kan bisa dicoba dulu. Nah kan memang STR itu kan ya memang mutlak harus dapat ya kan Kak. Walaupun mungkin nggak bekerja lah di lahan profesional kita, tapi memang harus punya gitu. Wanti-wanti gitu ya. Wanti-wanti karena akan menyesal nanti kalau udah terlambat ujian. Itu kan agak susah ya ngurusnya ke kampus karena itu kan kolektif. Nanti kadang kampus dia nggak mau menurunkan passing grade kelulusan, jadi nggak bisa lagi daftar gitu. Jadi walaupun nanti nggak mau kerja di rumah sakit, tetap wajib ada SPR, dikejar UKOM-nya. Kalau belum lulus UKOM ya bimbel di privat UKOM, namanya Saitri bisa. Terus kalau misalnya udah punya STR, jadi jangan lupa cari-cari tentang informasi beasiswa. Bertemanlah sama orang-orang yang ingin maju. Karena kalau misalnya teman kita tuh di zona nyaman, kita ikut-ikutan biasanya. Iya, suka. Jadi kita nyari teman yang betul-betul punya misi yang sama gitu. Nah, kita bisa belajar dari dia, terus persiapkan bahasa Inggris, dan yang paling penting jangan rendah diri. Banyak saya lihat rendah diri gitu, malu, nggak pede. Intinya kalau memang buatlah impian setinggi mungkin, walaupun hanya impian gitu, pasti kan insya Allah akan terkabul kalau memang kita benar-benar pengen belajar konsisten. Nah insya Allah pasti terkabul gitu ya Kak ya.
Tapi memang iya loh Tri, mimpi itu yang akan menuntun kita. Jadi kalau kebiasaan saya itu dari dulu bikin list mimpi. Oh, berarti kayak inilah kan Kak, udah mau berakhirnya 2020. Ya. Kita buatlah ya. Buat list mimpi yang baru di gitu. tahun 2021 Iya, gitu. apa yang kita targetkan itu kalau kita sungguh-sungguh. Iya, benar. Biasanya memang terwujud dan saya banyak yang terwujud itu dari checklist gitu. Dibarengi dengan doa. Iya benar, doa, usaha. Mungkin itu aja Kak pesan-pesannya. Ya, udah itu aja sih. Itu aja ya, mungkin pesan-pesannya. Apapun itu tergantung diri kita sendiri ya. Karena Jangan kesuksesan itu mengharapkan orang memang lain. dari diri kita sendiri Kak ya. Benar. Nggak mungkin. Kalau ngarapin orang lain ya nggak akan mungkin lah terwujud apa yang kita inginkan. Nah, mungkin Kak Eci terima kasih atas waktunya yang Ya, sudah sama-sama. meluangkan walaupun lagi sibuk-sibuknya masih menyempatkan waktu untuk sharing-sharing bersama kita. Nah, ditunggu video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.